Jangan pernah menghina keadaan. Sebagaimana malam tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap, sebagaimana daun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari pohonnya. Terimalah semua keadaan yang Allah berikan kepada kita dengan sikap husnuzon. Apa itu husnuzon? Prasangka baik. Terima saja, karena itu sudah terjadi. Kalau kita nggak nerima, boleh jadi yang menghambat kebaikan datang kepada kita bukan karena keadaannya, tapi karena sikap hati kita yang tidak bisa menerima apa yang Allah datangkan kepada kita. Gelisah itu muncul karena tidak bertemunya antara harapan dan kenyataan kan. Kita berharap A, yang terjadi B. Jadi gelisah. Teman-teman, ada 3 sikap. Sikap pertama, sikapnya Ahilman singkat aja lah, 3M. 3M sikap terbaik untuk bisa tenang menghadapi sesuatu yang tak sesuai harapan kita. 1, M-nya adalah menerima. Apa yang pertama? Menerima. Terima saja apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah menghina keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Ulangi lagi, jangan lupa Ahilman tadi apa ya kata-kata. Jadi sekali keluar baru diomongin gitu ya. Jangan pernah menghina keadaan. Sebagaimana malam tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap, sebagaimana daun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari pohonnya. Terimalah semua keadaan yang Allah berikan kepada kita dengan sikap husnuzon. Apa itu husnuzon? Prasangka baik. Terima saja, karena itu sudah terjadi. Kalau kita nggak nerima, boleh jadi yang menghambat kebaikan datang kepada kita bukan karena keadaannya, tapi karena sikap hati kita yang tidak bisa menerima apa yang Allah datangkan kepada kita. Gelisah itu muncul karena tidak bertemunya antara harapan dan kenyataan kan. Kita berharap A, yang terjadi B. Jadi gelisah. Tapi kita harus ingat, kita punya Allah teman-teman. Kita yakin ke Allah. Maka saat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ya sudah, sikap pertama apa? Terima saja dulu. Kalau itu sudah terjadi. Toh kalaupun kita nggak nerima, sudah terjadi atau belum? Kalau kita nggak nerima, sudah terjadi atau belum? Sudah. Memang lantas kalau kita tiba-tiba marah, dia nggak jadi nikah sama yang lain gitu? Enggak. Tetap aja dia menikah. Kita kumaha ngahuleng we. Meratapi, lihat Instagramnya dia. Oh. Wah, ada, tahu nggak teman-teman? Ada menangis yang sangat menyedihkan. Ketika kapan? Ketika air mata tak bisa keluar sama sekali gitu. Wah, kenapa air mata tidak keluar? Kenapa coba? Karena sakitnya sudah menggores hati kita yang paling dalam. Mata tidak keluar dari mata, mata keluar. Air mata. Air mata tidak keluar dari mata kita, tapi air mata berdesir di hati kita yang paling dalam. Jadi kalau dibuka, basuh gitu ya. Basah. Sakit. Itu kesedihan yang begitu mendalam gitu. Saking sedihnya air mata tak bisa tumpah saat itu. Sedih gak kayak begitu? Sedih, ujungnya marah-marah, capek dan segala macam. Karena ada sikap kita yang gak bisa ridho, gak bisa nerima. Ahilman, saya tahu harus nerima, tapi gimana caranya bisa nerima? Husnuzon, prasangka baik. Gimana caranya prasangka baik? Saya tahu Ahilman, saya tahu harus nerima, saya tahu harus husnuzon. Gimana caranya husnuzon? Ada 3 yang harus teman-teman pahami.
Kita simpel-simpel aja kajiannya dah ya. Ini kan menghibur yang patah hati gitu kan ya. Ini kajian yang menghibur patah hati aja ya. Satu, yakin semua yang datang dari Allah pasti yang terbaik untuk kita. Yakin gak? Yakin atau enggak? Ini belum yakin kelihatannya ini. Ini yang pertama nih, husnuzon, yakin yang datang dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Nanti dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat 216 dan boleh juga dibuka Quran surat An-Nisa ayat 19 kalau tidak salah. Coba kita buka. Kalau yang Al-Baqarah 216 sudah sering hafal ya. Ambil di pertengahan ayat sampai ujungnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Nah, itu yang Al-Baqarah 216. Tapi ini bisa dibuka surat An-Nisa ayat 19. Ini juga sama redaksinya, hanya beda ujungnya saja ya. Perhatikan. Kalau tidak salah Ahilman ya. Lihat ujung ayat surat An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada kejadian itu. Ada nggak ayatnya? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal di saat yang bersamaan begitu banyak kebaikan yang sedang Allah siapkan kepada kita. Jelas kira-kira? Jadi ketika ada seseorang yang kita harapkan kemudian pergi meninggalkan kita, sebenarnya Allah menginginkan kita untuk lebih sabar sedikit lagi karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik atau yang lebih indah daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Tenang aja ya, tenang aja. Terus kumaha tuh Ahilman dan dia jadi nikah ya, terus tiba-tiba kalau teman-teman gak nerima dia ngebatalin nikahnya kemudian balik ke kita kan enggak juga. Dia juga mikir lagi mau balikan sama kita kali. Bener tuh, mendingan yang anu lain kan, mending nyari yang lain. Jadi sikapnya apa? Ya terima aja. Terima dengan husnuzon, jangan ingat-ingat lagi tentang dia, maksudnya laki-laki itu atau perempuan itu, tapi langsung ingatnya ke Allah. Manusia bisa menyakiti kita, tapi Allah tak akan pernah menyakiti kita. Boleh jadi dia pergi meninggalkan kita karena Allah tahu kalau kamu memaksakan dengan orang itu, ada sesuatu yang boleh jadi gak baik untuk hidup kamu. Jadi Allah lepaskan kamu dengan orang yang kamu cintai karena Allah sedang menyiapkan dia yang lain untuk bisa mengisi hatimu. Ustadz, dia lain tuh kok banyak banget. Iya, kamunya mau, dianya nggak mau, itu masalahnya. Tapi ya udah dia aja dulu gitu, ya. Jangan mempersempit hati kita karena keadaan yang sempit dalam hidup kita, tapi lapangkan hati kita dalam kesempitan yang kita dapatkan. Karena saat kita bisa lapang menerimanya, Allah siapkan kebaikan di dalamnya. Kuncinya apa? Yakin Allah tidak akan mungkin menyakitiku. Yakin Allah tidak akan mungkin meninggalkanku. Kalau orang bisa meninggalkanku, tapi Allah gak akan mungkin meninggalkanku. Maka mikirnya, kalau ke Allah gak mungkin. Kok Allah gitu sih sama aku ya? Kok aku sakit belah segala macam? Gak akan begitu mikirnya. Karena kita tahu Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Quddus, Allah As-Salam, Allah yang maha segalanya. Ya Rob, Engkau pisahkan aku dengan orang yang aku cintai karena hamba yakin ya Allah, Engkau sedang siapkan orang lain yang better, lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Udah, terus sekarang gimana? Tutup lembaran tentang dia.